Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog Dr. Agus. Kita masih bahas mengenai bagaimana memotong penyebaran ini agar tidak semakin cepat. Tapi saya mau tanya dulu ke Dr. Agus ini terkait dengan pasien kasus 27 ya yang tidak masuk subcluster dari Jakarta dan juga imported case itu. Pandangan Anda seperti apa ini? Ya, ini justru yang menjadi perhatian kita karena ketika sudah ada local transmission, kasus yang ke-27 diistilahkan pada saat pengumuman oleh pemerintah sebagai local transmission, artinya transmisi lokal. Maksudnya apa? Bahwa infeksi COVID-19 pada kasus 27 ini terjadi pada seseorang yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau tidak memiliki riwayat berkontak dengan orang luar negeri. Ya, berarti dia adalah berkontak dengan orang-orang Indonesia saja, populasi lokal, penduduk lokal. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Artinya dengan adanya local transmission, bahwa penyakit ini sudah menyebar di antara penduduk setempat tanpa melibatkan imported case dari luar negeri. Nah, itu bagaimana penanganannya? Nah, ini mesti diperhatikan karena dengan terdapatnya local transmission ini artinya di dalam masyarakat itu bisa menular antar penduduk lokal. Tentu yang harus dilakukan adalah pelacakan yang lebih ketat, lebih rinci, kemudian orang-orang yang ditemukan itu dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penanganan untuk dia, kalau dia positif harus dilakukan isolasi, kalau dia tidak ada gejala, kalau ada gejala dilakukan perawatan. Nah, langkah-langkah seperti ini mesti dilakukan karena local transmission ini yang sebenarnya yang ditakutkan karena kalau imported case kan tentunya ada kontaknya. Local transmission ini juga menjadi hal yang menyulitkan di dalam medical untuk mendiagnosis seseorang ini dimasukkan kategori sebagai suatu kasus yang suspek atau dicurigai atau tidak kalau dalam istilah kita sebagai pasien dalam pengawasan. Karena kriteria yang lama pasien dalam pengawasan itu harus ada riwayat perjalanan ke luar negeri atau ada orang kontak dengan yang positif. Nah, kalau local transmission ini tentunya akan menjadi sulit karena tidak perlu perjalanan ke luar negeri, seseorang bisa. Itu mendeteksinya sulit, Dok? Itu kita membuat kriterianya menjadi sulit. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah pendekatan secara medis nanti dari hasil-hasil laboratorium, hasil-hasil rongsen atau radiologi, dan secara klinis dari pemeriksaan pasien itu akan kita pikirkan ini sebagai suatu suspek atau tidak berdasarkan pengalaman dokter. Itu riwayatnya akan karena riwayat tidak ada, kan? Riwayat tidak ada. Kalau local transmission itu bisa jadi nggak punya riwayat ke Jepang, nggak punya riwayat ke Korea, nggak punya riwayat ke Italia atau Cina misalnya. Tapi dia misalnya pasien demam tinggi, pasien batuk-batuk, kemudian sesek, dia di foto rongsen ada radang paru, pneumonia. Apakah ini suatu kasus suspek? Kalau mengikuti kriteria yang lama, ini bukan kasus suspek. Tetapi secara medically, ini progressive disease dan harus dipikirkan sebagai suatu kasus suspek dengan local transmission. Nah, bagaimana mendeteksi penyebarannya, Dok, kalau udah lokal seperti ini? Nah, untuk mendeteksi penyebarannya yang tadi salah satunya dilakukan early detection di populasi. Kembali lagi ke early detection. Karena kuncinya ada di early detection dan perluasan pemeriksaan. Pemeriksaan tidak perlu dengan istilahnya memenuhi kriteria yang sangat ketat. Tapi ketika seseorang sudah mulai ada gejala-gejala respirasi, ISPA, ya harus dipikirkan ini suatu COVID-19. Perlu diperiksa dengan swab langsung sehingga kita tahu. Karena semakin dini penyakit ini ditemukan, semakin cepat diobati, maka dia tidak jatuh ke dalam severe disease. Sehingga tidak perlu kita takut kalau dia sudah severe, tidak akan menjadi resiko kematian. Saya rasa kita sudah clear ya sebetulnya bagaimana harapan kesembuhan, kemudian juga mempercepat memotong penyebaran. Nah, Dok, tapi saya mau tanya dulu. Tadi Menkes Dr. Terawan itu mengatakan bahwa saya nggak mau ini disalahartikan oleh publik ya, Dok. Kita harus luruskan. Jangan sampai disalahartikan. Bisa sembuh sendiri. Ini bisa diterjemahkan dalam bahasa medis itu apa, Dok, sebetulnya? Jadi memang kalau dalam ilmu kedokteran itu infeksi virus itu kita istilahkan self-limiting disease. Penyakit yang dapat sembuh sendiri. Tapi untuk sembuh atau tidaknya itu tergantung pada imunitas seseorang. Kalau dia imunitasnya bagus, bisa melawan infeksi virus itu, maka bisa rilis.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tergantung beratnya penyakit ketika seseorang itu terkena. Oke. Ya, yang ketiga faktor komorbid. Ya, itu yang menjadi penting ya. Penyakit dia sudah punya penyakit dasar atau tidak itu menentukan self limiting disease atau tidak. Jadi semua faktor itu tetap harus ada pemeriksaan medis gitu ya? Iya betul. Sehingga walaupun dia dikatakan self limiting disease, kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek imunitas seseorang. Apakah imunitas seseorang itu bisa melawan si virus untuk bisa dia sembuh sendiri? Kalau tidak, tentu dia perlu supporting masuk rumah sakit sehingga didukung terapi supaya imunitasnya terjaga. Sebenarnya konsep penata laksananya seperti itu. Dok, butuh statement penguat dari Dr. Agus. Ini juga masyarakat juga harus teredukasi gitu ya, bagaimana mereka melakukan self protection begitu. Mereka juga bisa mempertahankan diri mereka, bagaimana caranya agar imunitas mereka juga terjaga. Apa dok yang harus dilakukan? Ya sebenarnya ini sudah berulang kali saya sampaikan ya. Gak apa-apa dok, jangan bosan-bosan untuk nasihat ini. Penting memang. Ya, pada kasus COVID-19 itu kita harus perhatikan 3 aspek. Ya. Aspek host yaitu kita sebagai manusia. Yang kedua adalah aspek dari penyebabnya, yaitu virus. Yang ketiga aspek lingkungan. Nah, oleh karena itu pendekatan untuk pencegahan mesti dilihat dari 3 aspek ini. Ya. Aspek kita apa sebagai manusia tentu tadi sudah kita diskusikan panjang lebar, yaitu bagaimana kita pola hidup sehat untuk bisa tidak terinfeksi dan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kita bisa lakukan apa? Misalnya dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minuman yang cukup, ya, tidak melakukan konsumsi bahan-bahan makanan yang berbahaya karena menurunkan imunitas seperti minum alkohol nggak boleh, merokok sebaiknya tidak. Nah, berolahraga teratur itu termasuk pola hidup sehat untuk meningkatkan imunitas. Tapi di sisi lain juga kita harus pola hidup sehat untuk mencegah tidak terinfeksi dengan cuci tangan yang rutin berkala, terutama kalau kita kontak dengan fasilitas umum. Dengan 6 langkah yang benar, menggunakan sabun antiseptik minimal 20 detik ya. Gunakan masker kalau Anda memang hanya sakit atau apabila kita berada di daerah infeksi, misalnya berkunjung ke rumah sakit ya. Atau kita berada di daerah yang padat misalnya sedang di dalam perjalanan yang padat berdesak-desakan, boleh pakai masker. Ya. Itu pencegahan nih. Tentunya ada aspek yang mesti diperhatikan dari sisi lain yang menjadi domain pihak-pihak terkait ya, aspek lingkungan. Bagaimana lingkungan dijaga supaya tetap bersih. Ya, baik itu di lingkungan misalnya di pendidikan, lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan. Penjagaan lingkungan yang bersih itu menjaga juga sumber infeksinya tidak nempel. Nah, yang ketiga kan faktor virusnya. Nah, faktor virusnya belum ada obatnya. Sehingga memang sulit sekali untuk bisa istilahnya mematikan virus itu kalau sudah terinfeksi. Itu sekarang masih dalam proses pembuatan obat, pembuatan vaksin, itu menjadi domain virusnya untuk ditangani. Baik, Dr. Agus, terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi informasi bersama kami. Sama